kalau lihat nih Pak ya, bahas kalau regional ya. Ya. Regional kita kan nanti Thailand pun akan diperkuat pemain keturunan mereka Ya. Pak. Ya. Vietnam kita tahu juga udah mulai melakukan hal-hal Program-program yang sama. program Ya. sama. Di U17 kita punya Matthew dan kemarin training camp ada 3 ya Will ya. Pemain yang trial ya. Ya. Nah nanti ke depannya apakah dengan di tim U20 dan U23 akan terus dicari bibit-bibit dari muda gitu Pak? Kan selama ini kita cari yang program akselerasi Pak Erik yang udah jadi ya. Tapi apa ke depannya juga masih akan dicari bibit-bibit yang diaspora kita di luar Pak? Selama mereka merupakan bagian dari warga negara Republik Indonesia dan mereka punya kemampuan lebih di atas rata-rata, itu tetap terbuka peluang mereka untuk membela timnas Indonesia kita. Nah, ini yang saya mungkin perlu menegaskan ya, walaupun di kelompok umur, kemampuan mereka itu harus di atas rata-rata pemain kita. Bukan serta-merta ketika mereka lahir, bermain dan berkarir di Eropa itu bisa langsung masuk timnas juga. Pasti ada kategori yang kita juga harus lihat. Ada beberapa kan kemarin yang nama-nama yang beredar gitu ya. Tapi kan tidak semuanya bisa masuk langsung ke timnas. Tetap harus ada seleksi yang ketat juga. Karena yang kita inginkan adalah atlet atau pemain-pemain yang memang siap dan punya skill serta kemampuan di atas rata-rata. Jadi kalau ya lihat perkembangan, banyak sekali diaspora kita di luar yang juga berkarir di dunia sepak bola. Tapi sekali lagi harus yang benar-benar di atas rata-rata. Soal kematangan itu sih saya lihat interviewnya Matthew ya setelah pertandingan Piala Dunia 17 secara ngomongnya artikulasinya tuh udah benar kayak orang dewasa gitu Pak ya. Iya. Dan itu kan dibangun oleh pendidikan maupun perkembangan mereka di sana. Matthew punya kakak pemain bola juga. Jadi ada role model juga. Ada role model juga dia, tapi kan kemudian juga kemampuannya juga berbeda dengan Matthew. Ya itulah. Nggak bisa juga tadi kalau dua-duanya walaupun di luar tadi harus ada kemampuan yang di atas rata-rata. Ini kadang-kadang kita masih terbius dengan wah ini main di luar, wah ini udah main di sini, jadi ini ya belum tentu juga begitu dicoba dengan kualitas yang ada di dalam negeri. Ya kalau cuma rata-rata ya mereka harus punya kualitas yang di atas. Oke baik, ya Pak Zaki, ini menarik juga nih. Tadi kan kita sempat di awal juga sempat bincang-bincang dikit lah ya Pak, khususnya terkait timnas kita nih ke depan harus menjadi 8 besar di Asia dulu. Iya. Nah ini nanti skemanya seperti apa sih Pak sebenarnya, ekspektasinya, roadmap-nya mungkin ya untuk kesana gitu. Kalau sekarang kita lihat secara konsisten dari kelompok umur ini kan kita sudah lihat nih hasilnya nih 2-3 tahun belakangan nih ya kan U17-nya seperti apa sekarang, kemudian berlanjut ke program nanti U20, begitu juga yang U19 U20 kemarin berlanjut ke program U23 dan juga nanti stok pemain senior kita ya. Jadi kalau lihat program reformasi sepak bola ini, infrastruktur stadion kita yang dibangun udah berapa dalam 2-3 tahun terakhir ini yang direnovasi, bahkan ada beberapa stadion sudah memegang lisensi untuk penyelenggaraan event-event internasional Asia, salah satunya di Tangerang di Indomilk Arena. Nah ini kan bukan cuma sekedar pemainnya saja, infrastruktur dibangun, kemudian juga SDM sumber daya manusia dari pelatih, kemudian wasit, ya perangkat pertandingan, bahkan sekarang ini banyak individu-individu PSSI yang sekarang juga disekolahkan untuk mendapatkan sertifikat FIFA di setiap bidangnya. Bidang teknik ada, bidang promosi dan lain sebagainya. Jadi 2-3 tahun ke belakang ini di bawah kepemimpinan Pak Erik, perkembangan federasi kita sangat baik sekali. Sangat luar biasa sekali. Nah ini yang harus kita pertahankan. Tentunya semua ini muaranya nanti prestasi di setiap kelompok umur kita. Masih banyak yang harus kita benahi, masih banyak yang harus kita sempurnakan agar tadi menuju 8 besar Asia aja, menjadi big boys-nya Asia. Ya, itu kan target kita nih sekarang nih. Tantangan yang nggak mudah dan harus kita persiapkan dengan matang.
Yang paling penting bagaimana dengan program keberlanjutannya. Apapun nanti cerita di federasinya, presiden atau ketua umum PSSI bisa berganti. Tapi perkembangan evolusi sepak bola ini nggak boleh berhenti, apalagi setback mundur ke belakang. Nah ini yang jangan sampai terjadi di kita. Ini insan sepak bola inilah yang semua harus ikut mendukung program pertumbuhan di evolusi dari dunia sepak bola Indonesia. Nah itu. Termasuk media nih. Iya dong, media. Bantu juga. Iya. Harus bantu ada target yang 8. Kritik, saran boleh, ya. Masukan boleh, tapi kita harus lihat tahapan-tahapan dan kemampuan yang dimiliki oleh federasi kita, PSSI kita saat ini. Tapi overall semua terbangun dengan baik. Di liga kita udah pakai VAR, udah 2 season. Bahkan Liga 2 udah pakai VAR juga. Mungkin satu-satunya di ASEAN yang pakai VAR Liga 2-nya hanya Indonesia. Ini kan tujuannya untuk terus membangun kualitas sepak bola Indonesia gitu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.